Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Ya, saya tuh mau ngomong tuh sama yang namanya Jokowi. Perhatikan Pak Jokowi baik-baik nih, ARM nih yang ngomong nih. Ya, Mulyono. Ya supaya lebih sehat lagi namanya Mulyono ya, kasihan ya Mulyono. Perhatikan ya. Sekarang mungkin Anda merasa hebat, bisa memenangkan banyak perkara dengan uang Anda, tapi ingat, rakyat sangat tahu kebobrokan Anda sampai ke kulit-kulit. Perhatikan kamu yang namanya Mulyono dan anak-anakmu yang memang bejat. Anakmu bejat, ya, mempertontonkan kekayaan, memakai narkoba, menginginkan kekuasaan, memalukan kami rakyat Indonesia kepada negara luar. Seolah-olah rakyat Indonesia bodoh barangkali ya. Ingat, perhatikan itu bahwa kau akan mendapatkan hukumannya. Kami tidak akan tinggal diam. Masyarakat Indonesia tidak akan tinggal diam. Sekarang kami yang menertawakan kau dan kroni-kronimu. Seperti bertelanjang di balik sehelai ilalang. Kami sudah melihat segala kekotoran di tubuhmu. Najis. Kami juga sudah melihat kalian itu seperti orang berpenyakit yang menular. Merusak negara ini. Semua orang jijik. Betul, semua orang itu jijik. Saya nggak banyak-banyak nih ya. Buat Mulyono, tunggu tanggal mainnya. Kami tidak akan gentar dan tidak akan tinggal diam. Kami akan terus menggugat Anda. Pengadilan memutuskan, jadi tidak ke lain-lain, supaya pengadilan memutuskan ya tanggung jawab utang yang dilakukan oleh Jokowi itu dibebankan kepada Jokowi, bukan kepada rakyat Indonesia, bukan kepada negara, bukan kepada APBN. Ya, itu banyak sekali tuh, termasuk utang-utang kereta Cina, kereta cepat Cina, ya, macam-macam lah, IKN. Segala macam ya, yang tadi katanya janjinya tidak ucapannya kebohongannya itu dia ngomong tidak akan menggunakan APBN, tetapi kemudian ternyata menggunakan APBN. Nah, itu salah satu bentuk saja ya, tapi banyak lagi yang nanti akan di persidangan nanti akan kita bongkar semua bentuk-bentuk kebohongannya itu. Tadi seperti kata Pak Mursalin, itu kalau ditumpuk kebohongannya itu, kalau kata Pak Narko sampai mana Pak? 1 hari jelaskannya nggak jelas. Nggak jelas. Dan kalau ditumpuk berkasnya? Kata Koji Dudin sampai bulan. Nah, jadi itu yang nanti akan menjadi seru di pengadilan ketika kita menghadirkan saksi-saksi itu. Nanti semua ahli-ahli dan saksi-saksi akan kita hadapkan di pengadilan untuk memaparkan bentuk-bentuk bukti-bukti kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi selama 2012. Jadi bukan saja selama dia menjabat presiden. Jadi sejak 2012 nih. Karena 2012 dia sudah berbohong loh. 2012 itu apa? SMK. Pemerintahan Pak Jokowi telah merusak institusi-institusi reformasi. Bagaimana dia menggunakan undang-undang untuk mempreserve, untuk melayani kepentingannya. Nah, ini sesuatu yang seolah-olah demokratis dan konstitusional, tapi sesungguhnya tidak. Saya iseng-iseng, berapa harta kekayaan Pak Jokowi ketika menjadi calon gubernur? Ternyata 27 miliar. Lebih kaya dari kami semuanya. Jadi kecele sama Pak Jokowi itu berulang-ulang rupanya. Baik gubernur saya bilang oke. Tapi begitu saya disampaikan bahwa ini mau diusulkan menjadi presiden, terus kan saya reaksi sederhana, jangan, berbahaya itu. Kita semuanya kayak lawak gitu ya belakangan ini. Apalagi kalau kita 98 ya. Kita tuh, saya tuh kadang-kadang sampai mikir, kita nih gagal total apa gimana sih gitu ya. Dengan tegas, Pak Mahfud menyatakan kalau Pak Prabowo, Presiden Prabowo kelak, dia nggak boleh menghalangi penyidikan hukum dan pengadilan terhadap Pak Jokowi. Nggak boleh. Jangan sampai Pak Prabowo nanti malah ikut-ikutan melakukan intervensi kepada hukum seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Makanya, Pak Mahfud pun mengingatkan soal kasus Presiden Soeharto yang sempat diadili di awal-awal era reformasi, di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Iya, ada pelanggaran hukum juga yang sekarang udah muncul tapi tidak diangkat-angkat, kan banyak itu. Nanti Kejaksaan Agung itu pasti itu tahu. Saya kira mungkin formula yang bagus itu seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Habibie terhadap Pak Harto. Dia mengaku saya ini anak punya Pak Harto, dibesarkan oleh Pak Harto, tapi dia tidak menghalangi penegakan hukum.
ketika Pak Harto tidak adil dan tidak masuk pengadilan bukan karena Habibie menghalangi, itu karena Pak Harto kena demensia kan? Demensia, betul. Kalaupun nanti Pak Jokowi diadili, dia bukan presiden pertama kita yang diselidiki pelanggaran hukumnya dan diadili. Dulu Pak Harto juga sempat diselidiki dan diadili. Di mata Pak Mahfud, pelanggaran yang dilakukan sama Pak Jokowi sudah terlalu parah. Bahkan sudah benar-benar parah. Makanya Pak Mahfud pun nggak bisa diam dan bersikap tenang lagi. Pak Mahfud merasa harus bicara semakin keras dan lantang. Karena apa yang sudah dilakukan sama Pak Jokowi dan kroni-kroninya memang sudah keterlaluan dan benar-benar sudah bikin muak rakyat. Jika tidak dihukum berat, ini mah kelewatan banget deh. 271 triliun rupiah. Ini seperti kita nabung 1 miliar per hari selama 742 tahun. Nabung 1 miliar per hari aja sulit, apalagi sampai hidup 724 tahun. Mustahil ya teman-teman. 271 triliun, jika dibagi rata ke semua kepala keluarga Indonesia, ada 70 juta kepala keluarga, masing-masingnya bisa dapat 4 juta rupiah. Lebih besar daripada bansos kan. Dan kalau saya buka cabang yang rata-rata butuh 150 juta, ini bisa menjadi 1,8 juta cabang. Masya Allah. Kalau dibeliin beras yang katanya lagi mahal nih, rata-rata 20.000 per kilo aja yang mahal banget sekalian, itu bisa jadi 13 juta ton. Apalagi beliin gula yang cuma rata-rata 15.000 per kilo, itu bisa menjadi 18 juta ton. Bisa penuh semut Indonesia. Ini lagi nih, kereta cepat itu katanya hutang negara 112 triliun. Hutang itu kita sampai 200 tahun lamanya. Kalau pakai dana ini, itu bisa bikin 2 proyek kereta cepat, cash keras teman-teman. Masya Allah ya. Yuk kita kawal dan semoga kasus ini bisa bikin jerah pelakunya dan hukumannya bisa bikin takut semua orang untuk korupsi lagi ke depannya. Bisa mas? Bisa. Bisa mas? Sampai TT0 mas. Iya, di belakang ada 3. Kanyang Jokowi sekarang Jumna. Kanyang Jokowi. Kanyang Jokowi sekarang Jumna. Udah merah wajahnya. Udah merah. Sorry mas. Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman. Asal Mulyono itu dari situ, saya yang bongkar itu. Bambang Tri kalau mau jujur, yang bongkar sama Gus Nur. Cari pekerjaan sekarang susah, sampai Pak Jokowi harus mencarikan pekerjaan untuk anaknya. Coba bayangkan, presiden saja sampai harus turun tangan golek ke gawean anake dadekke wakil presiden. Ono sing arep didadekke wakil gubernur, mantune golek ke gawean dadi gubernur karena pekerjaan susah. Jadi presiden tidak bisa menciptakan pekerjaan baru. Loh, direwangi bapak nih sing golek gawean lho, itu anak presiden, nek anak ketua RT kan lebih susah itu ya. Nah, giliran bakal mangkrak, Mulyono bilang IKN adalah keputusan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang mana? Jangan kau putar balik fakta. Mau ngeles kau ya? Atau mau cuci tangan kau ya? Mana investor yang kau bilang ada ratusan? Dasar tukang kibul. Kemarin kau bilang gak bakal pakai APBN, ternyata kau pakai juga. Dasar tukang tipu. Fakta berbicara. Kayak gitu kok dibilang presiden terbaik. Dasar otak error. Biar dapat semua boleh. Anggap yang 900 naikkan saja ke 1.200. Ini cerita aja ya, dulu pas lagi 900 dan belum token, itu biaya listrik tuh 150 sampai 200 ribu itu per bulan.
Nah, setelah pindah rumah dan katanya nggak boleh pakai yang kayak gini lagi, harus pakai token. Nah, itu tuh jadi 400.000 sebulan. Ada yang ngalamin nggak sih kenaikannya berasa 2 kali lipat? Dan sekarang yang panas 50 mau dihapuskan jadi 900, dan yang 900 mau dinaikkan aja jadi 1.200. Bayangin aja, ibu saya penghasilannya 1,5 juta sebulan. Ayah saya udah nggak ada, saya yatim. Terus kalau misalnya bayar listriknya aja udah sepertiganya, sekolah gimana? Buat biaya uang buku gimana? Buat air gimana? Buat kuota gimana? Mau makan apa? BBM juga naik pula. Saya juga yakin kok banyak yang mengalami seperti saya sebagai rakyat kecil gitu. Terus kita harus apa? Jokowi panas, Jokowi stres, Jokowi ini. Tahu gak Jokowi kenapa panas? Karena memborong seluruh majalah Tempo. Sampai majalah Tempo sampai bingung loh. Ya kan? Produksi lagi, habis lagi, diborong lagi, semuanya diborong. Jangan sampai majalah itu beredar di masyarakat. Kalau apa yang diucapkan di majalah Tempo itu tidak fakta, ngapain lu kepanasan Jokowi? Kenapa lu memborong seluruh majalah Tempo? Yang dimaksud sekarang yang memborong tuh pakai uangnya Jokowi atau uang APBN? Jokowi kan suka banget memakai uang negara. Suka banget. Jokowi kan aja utang. Jadi kalau APBN-nya habis, ngutang lagi, ngutang lagi. Seluruh ngutang. Hobi ngutang. Nanti yang membayar masyarakat Indonesia. Gak peduli gue ngutang, bukan gue yang bayar, gak peduli katanya dia. Mau rakyat miskin kek, mau apa, gak peduli. Yang penting gue berkuasa. Nama gue makmur. Nama gue jaya. Pendukung-pendukung gue menyembah seperti menyembah Tuhan. Jokowi seperti Fir'aun, minta disembah. Salam waras. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.